Lagi ujian olahraga, satu kelas curang semua kecuali si Subur. Tapi kalian harus lihat sih ini akhirnya. Seorang anak yakin banget kalau kupu-kupu yang datang ke rumahnya adalah neneknya yang sudah meninggal. Tapi ibunya malah mau matiin kupu-kupunya sampai akhirnya ini terjadi. Jadi kisahnya seorang nenek baru aja meninggal. Terus tiba-tiba cucunya melihat kupu-kupu yang dia pikir itu adalah wujud dari neneknya. Karena neneknya datang ke mimpi dia dan bilang dia akan datang hari ini. Jadi anak itu udah yakin banget kalau kupu-kupu ini adalah neneknya. Tapi mamanya bilang itu bukan kupu-kupu, itu tuh ngengat. Bahkan mamanya juga gak percaya kalau neneknya itu reinkarnasi menjadi ngengat. Dia merasa anaknya itu terlalu berimajinasi. Bahkan dia itu jadi kesel banget sama anaknya. Di satu sisi dia itu masih berduka dan kangen banget sama orang tuanya. Bahkan dia cerita kalau misalkan dia itu nyesel banget dulu sering marahin mamanya karena pas kecil ngebuang layangan kesukaan dia. Terus tiba-tiba anaknya bilang, aku tahu kok cerita ini. Karena kemarin nenek datang ke mimpi aku dan ceritain semua ini. Bahkan anaknya tahu kalau layangan itu warnanya kuning. Padahal mamanya tuh gak pernah ngomong sama sekali. Di sini mamanya benar-benar tetap gak percaya kalau anaknya itu benar-benar mimpiin neneknya. Bahkan mamanya mikir kalau misalkan anak ini tuh tukang bohong. Dia langsung marah banget sama anaknya karena dia merasa dari tadi anaknya itu menghayal banget. Sampai anaknya bilang nenek itu beneran datang ke mimpi aku dan ngomong hal itu. Bahkan dia juga masih yakin kalau misalkan ngengat yang tadi itu adalah neneknya. Itu ngebuat mamanya jadi marah banget dan mamanya ngancam akan mukul dan mematikan ngengat itu. Di situ anaknya udah bilang jangan. Tapi mamanya udah benar-benar marah banget guys. Sampai akhirnya mamanya terhenti karena melihat ngengat itu ada di sebelah salib. Itu ngebuat mamanya jadi yakin kalau ngengat itu adalah wujud dari neneknya yang sudah meninggal. Dia pun nyesel banget karena gak percaya sama anaknya. Setiap hari nenek ini selalu maksa cowok ini untuk dansa sama dia. Ternyata ada alasannya guys, kalian harus lihat sih. Jadi kisahnya ada seorang cowok yang bekerja untuk bantuin nenek-nenek. Terutama dia itu bantuin nenek Chu ini. Dia sering banget nemenin nenek Chu yang kesepian. Tiba-tiba nenek Chu bingung banget ngelihat pemuda ini kok lagi nari-nari. Ternyata pemuda ini bilang kalau misalkan dia itu lagi belajar dansa. Karena dia mau ngajak cewek yang dia suka untuk ke pesta dansa. Nah neneknya bilang kalau misalkan neneknya dulu adalah seorang penari. Bahkan neneknya tuh mau ngajarin dia. Padahal neneknya itu sakit banget kakinya. Neneknya berusaha untuk berdiri gak pakai tongkat demi ngajarin dia guys. Bahkan neneknya maksa dia itu masih bisa berdansa kok. Akhirnya dia tuh bener-bener ajarin anak ini bener-bener baik banget dan sabar. Walaupun seringkali nenek ini keinjek sama cowok ini. Bahkan setiap ketemu nenek ini selalu maksa cowok ini untuk dansa. Karena neneknya itu pengen membantu cowok ini yang selalu membantu dia juga. Sampai pas cowok ini masih dansa sama neneknya, cewek yang dia suka tuh dateng. Bahkan ceweknya tuh bener-bener kagum banget lihat cowoknya bisa dansa. Ceweknya pun minta diajarin dansa untuk ke prom night sama cowok ini. Bahkan sebelum cowoknya minta, semua ini tuh udah ditakdirkan. Dia pun berterima kasih banget sama neneknya telah membantu dia. Neneknya pun juga terharu banget guys. Cewek ini langsung mau kabur dan takut banget setelah melihat sosok dari calon mertuanya. Kalian harus tahu sih kenapa. Jadi kisahnya cewek ini pacaran sama seorang pria, yang mana cewek ini selalu bilang untuk tinggalin dia aja. Karena ternyata ceweknya itu bekerja sebagai seorang kupu-kupu malam. Dia gak mau cowoknya itu jatuh cinta sama dia karena dia merasa gak layak. Tapi cowoknya tetap ngejar-ngejar dia dan yakin kalau misalkan dia bisa berubah. Tapi di sisi lain karena dia juga memerlukan uang, ceweknya terus bekerja. Sampai suatu hari cowok ini benar-benar udah serius banget sama ceweknya, pingin ngajak ceweknya itu ketemu sama orang tuanya. Awalnya cewek itu takut banget, tapi akhirnya dipaksa sama cowoknya untuk makan malam bareng. Pas ketemu ibunya, ceweknya jadi senang banget soalnya ibunya tuh baik banget. Tapi di sini mereka itu lagi nungguin sosok ayahnya. Pas ayahnya datang, si cewek bener-bener shock banget. Bahkan cewek itu langsung pengen kabur dari rumah tersebut. Karena ternyata ayahnya itu adalah pelanggan dari kupu-kupu malam ini. Bahkan ayahnya itu sering banget menggoda dan datang setiap malam. Di situ dia shock banget karena dia mencintai anak dari pelanggannya. Dan ketika dia mau berubah, malah dia ketemu lagi sama hal ini. Di sini ayahnya pura-pura nggak tahu apa-apa, tapi padahal matanya tuh kayak berbicara. Sampai akhirnya dia itu kembali menjadi kupu-kupu malam karena ayahnya jadi bisa mengancam dia untuk kasih tahu anaknya siapa dia sebenarnya. Pasangan ini nekat melihara tuyul supaya mereka itu cepet kaya. Sampai akhirnya mereka nyesel banget karena ini yang terjadi.
Jadi kisahnya ada pasangan yang mau menikah dan mereka itu butuh banget dana bantuan supaya mereka itu bisa melangsungkan pernikahannya. Terus mereka cari di internet kalau misalkan mereka itu bisa melihara tuyul. Namun syaratnya ini aneh banget, si cewek itu harus menyusui si tuyul. Tapi karena mereka memang butuh banget uangnya, akhirnya mereka peliharalah si tuyul itu. Pertama-tama mereka dikasih botol dan setelah botolnya dibuka mulailah keluar tuyulnya. Mereka mulai cari asal di Google Maps rumah mana yang mereka mau ambil duitnya. Jadi ternyata tuyulnya itu malingin duit orang terus supaya mereka itu cepet kaya. Dan bener aja dong, mereka jadi cepet kaya dan bisa membayar semua kebutuhan pernikahan mereka. Tuyulnya selalu ambil barang-barang sesuai dengan rumah yang mereka tunjuk. Namun lama-kelamaan ceweknya tuh rada capek. Bahkan cowoknya gak mau lagi karena kasihan lihat ceweknya harus kasih susu terus ke tuyul tersebut. Namun ceweknya tuh masih banyak banget keperluan. Akhirnya pas cowoknya tidur, si cewek itu kirim tuyulnya sendiri ke sebuah rumah. Nah ini adalah rumah seorang janda guys. Tapi jandanya itu kayak dukun gitu. Jadi ketika tuyulnya datang, dia malah tangkap tuyul tersebut. Bahkan si dukun ini bilang dia itu menginginkan majikannya si tuyul. Semenjak itu pacarnya dia berubah menjadi aneh banget. Dan bahkan sekarang tinggal di rumah si dukun. Jadi karena ulah ceweknya yang serakah, akhirnya cowoknya dan tuyulnya pergi begitu aja dan ninggalin dia sendirian, bahkan gak ada uang sama sekali. Lagi ujian olahraga, satu kelas curang semua kecuali si Subur. Tapi kalian harus lihat sih ini akhirnya. Jadi kisahnya di satu sekolah lagi ada pelajaran olahraga. Nah kali ini lagi mau diambil nilai nih, tapi semua anak harus keliling desa. Syaratnya gak boleh ada yang curang, gak boleh ada yang pakai jalan pintas, gak boleh ada yang nongkrong dulu ataupun curang lainnya deh. Tapi si guru udah curiga nih, ada anak yang kerjaannya main game terus, gimana mau keliling desa? Akhirnya tetap aja ujian harus dimulai, dan semua anak di situ udah bersiap untuk lari. Tapi tiba-tiba pas mereka mau lari, mereka itu salah fokus. Karena ada cewek yang terkenal cantik banget di kelasnya, yang agak centil, jadi gimana dia mau keliling desa? Sampai akhirnya balik lagi ke ujiannya, mereka itu udah siap nih untuk ujian. Dan ketika mereka lari, awalnya tuh mereka lari seperti biasa. Namun tiba-tiba ada satu murid namanya Subur, dia itu lagi lari pas dia nengok kok temennya udah mulai hilang semua nih. Ternyata pas dia pergokin, ternyata temennya ada yang lagi asik makan ayam, main game. Jadi cuman Subur doang yang bener-bener jujur. Sampai akhirnya dia juga ngelihat temennya itu pada pakai jalan pintas. Nah pas dia udah kecapean, ada ibu-ibu nawarin dia tumpangan. Udah naik motor saya aja daripada kamu capek. Tapi si Subur itu jujur banget, dia itu gak naik motor padahal temen-temennya pada naik motor. Dia bener-bener lari sendiri. Sampai tiba-tiba semua temennya tuh udah sampai di sekolah. Dan bahkan mereka itu dapat nilai-nilai pas dia bagus dong. Namun di sisi lain, Subur yang belum sampai malah bantuin nenek yang lagi kesusahan. Si Subur itu bener-bener peduli banget sama orang-orang. Dan akhirnya dia jadi yang terakhir dia datang. Tapi gurunya gak marahin dia sama sekali dan malah kasih Subur nilai paling tinggi. Karena ternyata gurunya itu udah mantauin semua kelakuan mereka. YouTuber ini nekat banget ngundang kelinci yang dilapisi lakban ke rumahnya sampai ini yang terjadi. Jadi YouTuber ini namanya Parker dan Chester dan yang di tengah namanya Victoria yang menjadi artisnya. Di sini mereka ingin menjebak seorang pria yang suka sama gadis-gadis yang muda. Tapi pas mereka mencoba untuk menjebaknya, yang datang bukan pria biasa melainkan kelinci yang dilapisi lakban. Bahkan Victoria tuh takut banget. Kelinci ini nggak tahu maunya apa, kelinci ini cuma mendekati setiap orang yang ngomong sama dia. Bahkan dia ikut melompat-lompat dan langsung menuju orang itu. Itu ngebuat semua orang tuh takut banget apa mau kelinci ini sebenarnya. Bahkan ketika kelinci ini masuk ke dalam kamar, dia itu kayak teriak-teriak gitu. Bahkan teriaknya terlalu serem sampai akhirnya mereka itu mencoba untuk lapor polisi. Full videonya langsung kalian klik linknya di bio aku ya.